Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali, yang menghadirkan kita kembali, yang mendudukkan kita kembali setelah sekian purnama, ya. Purnama apa matahari. Lama sekali kita tidak hadir majelis lagi, lama sekali majelis kita tertunda karena berbagai macam hal, mulai dari pandemi dan lain sebagainya. Tapi detik ini, di hari ini, di saat ini, kita semuanya diperkenankan oleh Allah Ta'ala, dihadirkan oleh Allah Ta'ala, dikasih jatah hidayah dan juga inayah. Dikasih jatah hidayah sehingga kita bisa duduk di sini, dikasih jatah inayah sehingga kita terbantu untuk bisa membaca, ya, untuk bisa mendengarkan, insya Allah sampai akhir nanti, ya, kita bersama-sama duduk di sini karena Allah, karena bertujuan untuk meneruskan sesuatu yang telah kita mulai, ya. Salah satu majelis yang bisa dibilang ini majelis pertama yang saya bikin setelah pulang dari sekolah, pulang dari sekolah. Jadi pulang dari Hadramaut itu majelis yang pertama kali kita bikin majelis ini. Masih tidak punya nama dulunya, walaupun tidak punya nama, kita menghatamkan berbagai macam kitab dan personilnya ganti-ganti. Bocah pondoknya sampai lulus, ganti lagi yang baru, ada lagi yang seperti itu. Jadi ini majelis adalah majelis yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jatah untuk bisa menikmatinya, untuk bisa bersama-sama mencari sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti, mencari sesuatu yang bisa membuat kita memiliki cahaya keberkahan, cahaya keberkahan di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, di dalam harta kita, di dalam segala hal yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Tidak akan menjadi sesuatu yang membawa kebaikan kalau tidak disambungkan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sambungan, ini yang kita cari, sambungan kepada Nabi Muhammad, karena satu-satunya manusia yang sudah pasti selamat itu ya cuma Nabi Muhammad. Kalau misalkan kita punya cita-cita nanti aku di akhirat maunya sama ini, karo konco-konco kuai lah, karo geng-geng kuai lah, sama keluarga ku aja lah, sama anak-anak saya aja lah. Kita dengan mereka nasibnya sama. Apa itu? Belum pasti. Sama-sama belum pasti selamat, sama-sama belum pasti berhasil, sama-sama belum pasti nerima catatan amal pakai tangan kanan, iso melewati sirat opo enda, bisa selamat ketika ditanya sama Allah Ta'ala apa enggak, sama nasibnya. Tapi yang enggak sama cuma satu orang, yang enggak sama cuma Rasulullah SAW. Ini satu-satunya manusia yang menjadi tujuan hidup kita, cari sambungan kepada beliau, cari sambungan kepada Rasulullah SAW agar kita bisa nunut. Istilahnya kalau bahasanya orang sekarang daftar member. Daftar member jadi umatnya Nabi, member jadi orang yang dikenali sama Nabi, member jadi manusia yang melangkah di atas muka bumi ini dengan membusungkan dada, dengan berbangga karena saya punya Nabi sebaik-baik Nabi, karena saya punya Rasul sebaik-baik Rasul, karena saya punya panutan hidup sebaik-baik panutan hidup, yang dengan pedenya ketika di alam akhirat, ketika semua orang mengatakan Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, ya Allah selamatkan diri saya, ya Allah selamatkan diri saya. Manusia berbondong-bondong ke Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan ojo njaluk tulung karo aku. Sama, Rabbi salim nafsi, katanya Nabi Adam, ya Allah selamatkan diri saya. Saya pun punya salah, saya pun punya dosa yang entah Allah Ta'ala mau kerso untuk mengampuninya atau tidak. Pergi ke Nabi Nuh, sama jawabannya. Pergi ke nabi-nabi, semuanya mengatakan Rabbi
salim nafsi, ojo njaluk tulung aku. Tapi dengan pedenya Rasulullah SAW mengatakan, ta'al, rinio, syafaatnya di aku, penyelamatnya aku, yang nyelamatin kalian semua aku, tak aku yang maju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat terbesar kepada kalian semua. Cuma Nabi Muhammad yang dengan pedenya mengatakan, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, umatku sing diselamatkan. Ya Allah, selamatkan umat saya, selamatkan umat saya. Nyari tali ini tadi, daftar member istilahnya, daftar member untuk menjadi. Jadi kita baca maulid nyari sambungan, kita ngaji nyari sambungan, kita belajar nyari sambungan. Jenengan kerja, bikin pekerjaan kita itu pekerjaan yang nyambung dengan Rasulullah SAW. Apapun pekerjaan Anda, apapun pekerjaan kita, saya misalkan pedagang, aku dagang seperti dagangnya Nabi Muhammad. Aku jadi karyawan seperti karyawannya Nabi Muhammad. Saya jadi bos seperti ngebos, bukan gitu. Pokoknya seperti Nabi Muhammad jadi seorang bos. Orang-orang yang bekerja di dunia, pejabat-pejabat misalkan, orang yang jadi polisi atau jadi tentara atau jadi presiden dan lain sebagainya, saya jadi pemimpin seperti Nabi Muhammad jadi pemimpin. Saya jadi panglima perang seperti Nabi Muhammad jadi panglima perang. Nabi Muhammad pernah merasakan semua keadaannya manusia. Dan akan kita melihat sejarah hidupnya Nabi Muhammad, satu detik pun atau satu masa-masa yang dijalani oleh Rasulullah SAW, selalu kita bisa mencari tauladan di situ, nyari tuntunan di situ, nyari jalan hidup seperti jalan hidupnya Rasulullah SAW. Makanya beliau pede, karena beliau cuman yang memang jadi dijanjikan sama Allah Ta'ala, yauma la yukhzillahun nabi. Nanti di akhirat Nabi Muhammad itu akan menjadi satu-satunya manusia yang tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita muji Nabi, nyari sambungan. Kita mahalul qiyam tadi. Kenapa kok kita berdiri? Penghormatan untuk menghadirkan Nabi Muhammad di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan semoga Nabi Muhammad benar-benar kerso hadir, benar-benar mau masuk, benar-benar masuk ke dalam kehidupan kita. Dengan masuknya Nabi Muhammad ke dalam kehidupan kita, itu yang akan membawa keberkahan di setiap waktu kita, di setiap apapun yang menjadi pekerjaan kita, di dalam hal apapun. Kalau kita kaitkan sama Rasulullah SAW, mesti benar. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi seperti itu Nabi. Saya pengen menceritakan ini sudah bikin materi ini, jadi mbok kewaca napa mboten. Tapi alhasil Rasulullah SAW salah satu hal yang unik pada diri Nabi Muhammad ini kan Allah Ta'ala mengatakan, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, saya itu menciptakan kamu, saya itu mengutus dirimu sebagai bentuk rahmatku, sebagai bentuk rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan cuma untuk manusia saja. Nabi Muhammad itu bukan nabinya manusia saja, bukan. Pohon juga bernabi kepada Nabi Muhammad. Awan-awan juga bernabi kepada Nabi Muhammad. Para malaikat juga bernabi kepada Nabi Muhammad. Hewan-hewan juga bernabi kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat Nabi Muhammad di seluruh kehidupannya beliau, di dalam riwayat-riwayat kehidupan yang beliau jalani ini sangat luar biasa sekali. Salah satu julukannya Nabi yang mungkin kita sendiri juga sering mendengarnya adalah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad man kallamat sebelum Ghazala, seorang nabi yang pernah bercakap-cakap dengan Ghazala. Ghazala ini apa? Rusa betina. Pernah dengar? Ketika Rasulullah SAW jalan-jalan di satu kampung, di satu perkampungan, tapi sudah pinggirannya kampung, Rasulullah jalan sendirian di tempat tersebut. Tahu-tahu dengar ada suara sayup-sayup merintih mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Katanya Nabi Muhammad, ini suaranya siapa ini?
dicari, noleh kanan tidak kelihatan siapa-siapa, noleh kiri tidak kelihatan siapa-siapa, dicari, tambah banter, ternyata sampai Rasulullah harus masuk ke dalam hutan, ya, di situ ditemuin ternyata ada seekor rusa betina, kakinya ini terikat, ya, sudah ketangkep istilahnya, diburu sama orang, ketangkep, setelah itu kakinya itu diikatkan di satu pohon. Sama Rasulullah diajak ngobrol, Nabi Muhammad ya, lah kita yang nggak bakalan paham sampai kucing sing bertahun-tahun yang kita ngingu kucing, orang yang suka misalkan ngingu manuk, burung, 10 tahun ini burung sama tak ingu, saya openi, ngerti bahasa burung. Ya lu mau kukuk, ya lu mau kukuk, ya lu ngombe, gak paham kita. Sama semuanya. Tapi Rasulullah SAW salah satu mukjizatnya beliau yang bahkan sering kali ditemui oleh para sahabat yang lainnya, bahkan kadang-kadang para sahabat itu mendengar dengan telinga mereka sendiri, seperti yang sering saya ceritakan. Rasulullah ketika bawa batu itu di atas tangannya Nabi bilang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Semua yang ada di majelis dengar. Dipindah ke tangannya Sayyidina Abu Bakar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Pindah ke Sayyidina Umar, pindah ke Sayyidina Ali, pindah ke Sayyidina Utsman. Semua bilang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Pas dipindah ke tangannya Abu Hurairah menang. Diem ini disaksikan sebanyak persaksiannya dari para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan ketika sama Ghazalah ini tadi, sama seekor rusa ini tadi. Ketika ditanya sama Rasul, Mabika, apa yang terjadi sama kamu, wahai rusa, wahai Ghazalah, wahai rusa betina? Katanya si rusa ini tadi mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini tadi diburu sama seorang umatmu. Jadi orang muslim yang buru aku ini orang Islam, orang yang sudah bersyahadat. Tapi dia itu ngikat aku, ndak aku disembelih, juga ndak aku dilepaskan. Istilahnya aku ngenteni ndang belehan aku ndak dibeleh-beleh. Nggih. Ndak di beleh bahasa Indonesianya nomor. Ndak disembelih. Nggih. Ndak disembelih ini saya. Sedangkan aku ini ya Rasul, aku ini adalah seekor rusa yang baru saja melahirkan 2 bayi rusa. Jadi istilahnya payudara saya ini penuh sama susu ya Rasul. Kalau seperti ini terus saya tersiksa. Bilang sama orang Badui tersebut, lek mau nyembelih dan sembelihan aku, daripada aku tersiksa dengan sakit yang semacam ini. Tapi kalau misalkan engkau bisa mintakan sama orang Badui tersebut, tolong lepaskan aku. Tak nyusoni anak-anakku dulu, habis itu aku tak balik. Dinego Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Rasulullah, kamu mau janji, kamu mau nepatin janjimu ini? Bala ya Rasul. Ya pasti ya Rasul. Pasti aku akan menepati janjiku ini. Kalau kalau misalkan saya ingkar janji, adzabani Allah bi'adzabil husyar. Aku bersedia untuk diadab sama Allah Taala seperti Allah Taala itu mengadab para kaum musyar. Musyar itu orang-orang yang sukanya itu ngambili hartanya orang lain dengan cara dolim. Entah itu dengan cara riba, rentenir, orang ngasih pinjaman 1 juta tapi baliknya suruh 1.200.000 misalkan. Ini kedoliman ini. Nah, ini dijanjikan sama Allah Taala, ini kayak nabuh genderang perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang lain-lainnya, pungli-pungli itu orang-orang yang suka ngambili hartanya, lewat sini bayar, atau perampok, atau pembegal dan lain sebagainya. Pokoknya yang bikin resah masyarakat, yang bikin orang ini terdolimi secara finansial, secara harta. Maka ini si rusa ini mengatakan seperti itu kepada saya, bersedia diadab seperti Allah Ta'ala nanti mengadab para orang-orang yang suka ngambil hartanya orang lain dengan cara dolim. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Ghazalah, wahai unta betina, kamu itu saya tidak berhak
untuk melepaskan dirimu tak culne. Kalau karepnya Nabi, kalau keinginannya Nabi ya dilepaskan, sudah dilepaskan wes kamu openono bayi-bayimu. Tapi Rasulullah mengatakan, ya wahai rusa, saya ini adalah seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan keadilan. Kamu sekarang ini posisimu sudah menjadi sebuah rezeki yang menjadi jatahnya orang Badui tersebut. Jatahnya orang yang nangkep kamu ketangkep sama orang, kamu itu rezekinya dia. Saya tidak berhak untuk melepaskan kamu sampai si Badui itu bersedia ngasih izin. Akhirnya dicari sama Nabi. Orang Badui tadi dicari sama Nabi. Setelah ketemu Nabi Muhammad minta izin sama dia, tolong lepaskan si rusa ini tadi, karena diceritakan mulai dari awal. Setelah itu Rasulullah SAW, katanya si Badui yuk heran-heran, mosok iki piye iki nego. Tapi di depan Rasulullah SAW mau bilang apa dia? Akhirnya diizinkan. Ya sudah ya Rasul, diizinkan, masih dalam keadaan istilahnya tidak percaya, antara percaya sama tidak percaya. Tapi di depannya Rasulullah SAW, maka dia ikut nunggu berdua sama Nabi Muhammad, nungguin si rusa ini tadi. Pergi beneran dia. Pergi sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Orang nyusuin bayi kan tidak bisa dijamin, ya toh? Yang sudah pernah menyusui kan tidak bisa, apalagi bayinya loh, apalagi bayinya itu 2. Tapi setelah ditunggu ternyata muncul dia. Datang lagi sambil nyodorkan kakinya, minta sama Rasulullah untuk diikat lagi sama Nabi. Diikat lagi sama Rasulullah SAW. Kaget si laki-laki tadi, orang Badui tadi mengatakan, ya Rasulullah, mada turid. Ya Rasul, kalau keadaan yang seperti ini, jenengan maunya saya itu bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, atliqha, lepaskan dia, biarkan dia hidup bebas, biarkan dia hidup ngopeni bayi-bayi rusanya dia sampai gede. Bala ya Rasul. Nggih ya Rasul. Ya, sekarang juga tak lepaskan. Dilepaskan, lari si rusa ini tadi. Yang terakhir kali salam perpisahannya kepada Rasulullah SAW, dia dengan lantang mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau memang utusan Allah. Pergi. Setelah itu si unta ini tadi, ini Nabi Muhammad, nabinya kita, rasulnya kita, utusannya kita. Kalau kita tidak berbangga dengan Nabi, tidak berbangga dengan tingkah lakunya Nabi, tidak berbangga dengan akhlaknya Nabi, tidak berbangga dengan pakaian yang disyariatkan oleh Nabi, tidak bangga dengan Al-Quran kita, tidak bangga dengan syariat kita, tidak bangga dengan hukum-hukumnya Allah Ta'ala, rugi kita di akhirat nanti. Rugi nih. Ini Rasulullah SAW. Dari sini kita belajar banyak banget. Gitu. Kita belajar macam-macam. Mulai dari akhlaknya Nabi yang begitu mulia, bahkan kepada seekor rusa, dan gimana Nabi Muhammad ini menjalani kehidupannya benar-benar menjadi manusia, manusia yang megang syariatnya Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, tanpa merusak situasi apapun. Rasulullah istilahnya kalau misalkan beliau mau langsung dilepaskan, Allah mesakne ini si rusa ini tadi langsung dilepaskan. Wong ora enek ae lho. Nah, orangnya juga ndak ada. Ini yang buru dia lo juga lagi pergi. Tak lepaskan aja, ndang ngalio. Bisa Nabi Muhammad seperti itu, tapi tidak dilakukan sama Nabi. Rasulullah SAW memilih untuk menjalaninya sesuai dengan aturannya Allah, sesuai dengan keadilannya Allah, sesuai hikmah yang Allah Ta'ala tebarkan di alam semesta ini. Iki rezekimu sing halal, sing apik, sing bener, sudah jadi hakmu. Silahkan dinikmati, silahkan tahadduts bin nikmah dengan itu, silahkan melakukannya dengan untuk hal-hal yang menjadi keperluanmu, silahkan. Jangan, nggak ada satu orang pun yang berhak untuk ngobrak-ngabrik hal yang semacam itu. Tidak dirusak sama Nabi. Sunnatullah, istilahnya jalan hidup yang Allah Ta'ala bentangkan di alam semesta ini. Istilahnya rezekinya siapapun Allah Ta'ala ngasih rezeki roto, gitu.
mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu ikan, mau itu tumbuhan dan lain sebagainya, semua punya rezekinya masing-masing, semua punya haknya masing-masing. Tidak ada satu orang pun yang berhak untuk merusak itu semuanya. Ini yang dilakukan oleh Nabi, dan kita belajar banyak dari Nabi, juga dari si Rusa ini tadi. Betapa dia ngerti benar-benar tahu makna wafa, makna kesetiaan, makna penepatan janji, menepati janji atau menepati sesuatu yang telah kita katakan, sesuatu yang keluar dari lisan kita. Ini adalah harga diri kita. Orang Jawa bilang melati napa niku? Ajining diri saka lati. Gitu. Harga diri seseorang itu dilihat dari lisannya. Iso dicekeli apa ndak omongannya. Begitu mereka, kalau misalkan kita lihat ada orang, makanya Sayyidina Umar mengatakan kamu ndak kenal. Kamu kalau misalkan kamu temenan, kamu istilahnya kita ngobrol, sering ketemuan setiap minggu ngaji dan lain sebagainya, kenal benar apa ndak kita? Belum tentu. Sampai kita punya muamalah maliyah sama mereka, muamalah transaksi uang atau janji dan lain sebagainya. Di situ akan ketahuan mana orang bermartabat dan mana orang yang tidak punya harga diri, mana orang yang bisa dipegang omongannya, mana yang tidak bisa dipegang omongannya. Karena lisan ini termasuk salah satu hal yang kaitannya itu bukan cuma tentang harga diri saja, bukan, tapi Islam bahkan menaikkannya sampai ke tingkat kaitannya sama orang ini iman tenanan apa enggak. Iman, Islamnya orang. Makanya di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya min alamatin nifaq, termasuk tanda kemunafikan seseorang adalah idza hadatsa kadzaba. Kalau kita mau tahu ini orang munafik apa bukan, kalau ngomong jujur apa enggak. Kalau dia janji ditepati apa enggak. Kalau misalkan dia dikasih amanat, khianat apa enggak. 3 macam tondone. Dan 2 berkaitan sama lisan, berkaitan sama lisan kita, berkaitan sama mulut kita. Jadi kalau ngomong dia jujur apa enggak, bohong apa enggak, benar dengan fakta apa tidak. Nah, kalau enggak, ada bibit-bibit kemunafikan di dalam diri orang tersebut. Kalau dia janji, bisa dipegang apa enggak janjinya? Aku utang ya, seminggu tak bayar. Seminggu udah dibayar-bayar, 2 minggu udah dibayar, 3 minggu udah dibayar. Sampai orang yang ngutangi ini rasanya koyok si ngutang. Ini orang sekarang kan kayak gitu. Yang sing diutangi raroro, lenggak sana, lenggang sini, makan di warung sana, warung sini, dan ini utangnya nggak dibayar-bayar. Utangnya nggak dibayar-bayar. Yang lebih gampang lagi, nyekolah nih anak, SPP-nya anak, nggak dibayar-bayar. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi HP keluaran baru beli, mobil beli, motor beli. Bahkan yang curhatannya guru-guru nih, yang curhatannya guru-guru, ngising dulu. Lek dijareh lah nomor 1. Biasanya orang-orang kayak gini tuh SPP-nya nambuh dibayar, mbuh enggak. Pokoknya istilahnya dia enggak peduli sama hal-hal yang menjadi kewajiban seperti itu, enggak peduli. Tapi ketika diajak jalan-jalan, nomor 1. Ini apa? Mana imannya? Kalau dikatakan seperti itu pantas. Mana imannya, mana Islamnya? Karena kata-kata, kejujuran kita, kesetiaan kita dengan janji-janji yang kita buat, itu kaitannya bukan lagi tentang harga diri, tapi kaitannya dengan Islam dan juga keimanan yang ada di dalam diri kita. Rusa lebih pintar. Rusa ini jauh lebih paham, jauh lebih ngerti bahwasanya ketika aku nanti itu tidak nepati janjiku untuk kembali menyerahkan diriku, walaupun dia tahu kematian
ada di depan mata, pisau ada di depan mata, perpisahan dengan anak-anaknya akan selama-lamanya. Dan direken kabeh, sing penting aku nepati janjiku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tahu persis azab di akhirat akan jauh lebih pedih ketimbang azab yang ada di dunia. Dibeleh, selesai saya. Nyampe ke akhirat, ketemu sama Allah Ta'ala, saya tidak dicerca apa-apa, tidak dibalas dengan hal apapun. Tapi ketika saya ingkar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wes tempat saya nanti mesti dari ini yang diajarkan oleh Ghazalah tersebut, yang diajarkan sama si rusa betina, yaitu kesetiaan dengan janji-janji yang dia bikin di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad juga orang yang seperti itu dari awal, bahkan sebelum beliau diangkat jadi nabi, banyak kisah diceritakan ada orang janjian sama Nabi untuk ketemuan di satu tempat, lupa dia sehari, 2 hari, 3 hari, baru hari keempat datangi ke tempat yang dia janji sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ditemui Rasulullah masih ada di tempat tersebut. Katanya Nabi cuman seperti ini. Rasulullah mengatakan, min aina anta, dari mana kamu? Anta biru kamu salat, saya nungguin kamu 3 hari di sini. 3 hari bu, lah ada wes minggat. Wes gak, nggak mau kita sudah nih di istilahnya diladeni sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun 24 jam beliau di tempat tersebut enggak. Tapi misalkan seperti ini, jadi misalkan Rasulullah janjian sama orang tersebut, kita janjian ya di tempat ini antara jam 1 sampai asar lah istilahnya gitu. Maka sampai asar kok ditunggu sama Nabi, tidak datang, pulang Nabi. Nanti jam 1 lagi didatangi lagi, jam 3 pulang lagi, jam 1 sampai 3 hari. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang terkenal ketika beliau melakukan perjanjian Hudaybiyah, perjanjian tahta syajarah, di bawah pohon, baiat, ada satu baiat, ada perjanjian yang kita kenal dengan nama perjanjian Hudaybiyah, di mana aturan-aturannya itu sangat merugikan umatnya Rasulullah SAW. Umat Islam itu dirugikan. Salah satunya kalau misalkan ada orang Mekah masuk Islam datang ke Madinah harus dikembalikan. Sedangkan kalau ada orang Madinah, orang yang sudah hijrah ke negeri Madinah, kok mau balik kafir lagi, kok mau balik untuk masuk ke dalam agama nenek moyangnya lagi, harus dikembalikan. Ini kan berat sebelah. Tapi dikatakan Rasulullah ketika nulis janji tersebut, yahtum alaihi, jadi stempelnya Nabi sudah distempelkan, yang jadi lawannya Nabi, jadi dari golongannya orang kafir itu namanya Suhail bin Amr. Sedangkan golongannya Nabi yang nulis, yang bagian nulis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Rasulullah sempat ketika tulisan yang dituliskan itu, Sayyidina Ali nuliskan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah. Jadi ditulisnya perjanjian ini melibatkan dari Muhammad utusan Allah. Katanya Suhail bin Amr, hapus wahai Ali, kamu memang ngakuin Muhammad sebagai Rasul, tapi kami kan enggak, hapusan. Katanya Sayyidina Ali, wallahilah namsa, demi Allah enggak akan pernah tak hapus. Tulisan Rasulullah itu enggak akan tak hapus. Katanya Rasulullah, hapusan li. Rasulullah enak banget, hapusan Ali. Katanya Sayyidina Ali, tidak mau ya Rasul. Sayyidina Ali keras orangnya, tidak mau saya ya Rasul. Wes dudono, mana tulisannya Rasulullah itu tadi? Ditunjukkan, dihapus sama Nabi. Rasulullah yang hapus. Tulis, kalau gitu ditulis apa? Tulisan Muhammad bin Abdullah. Saya tahunya Muhammad ini anaknya Abdullah, bukan utusan Allah. Akhirnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah ma'a kufari Quraisy, sama orang-orang kafir. Jadi perjanjian dituliskan. Begitu selesai distempel sama Nabi, datang Abu Jandal. Abu Jandal ini siapa? Abu Jandal ini anaknya Suhail bin Amr, anaknya orang yang nulis itu tadi. Katanya Abu Jandal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bapaknya shock. Aku sing nulis janji anakku mlebu Islam, tapi sudah terjadi stempel, sudah terjadi, selesai istilahnya, perjanjian itu sudah disahkan. Katanya abahnya mulai kan dia masuk Islam, maunya apa? Maunya
ya sudah pulangnya ke Madinah sama orang-orang Muslim. Katanya Suhail, pulang, ayo pulang ke Mekah. Perjanjiannya di sini tertulis kalau ada orang Islam dari orang Mekah yang datang untuk masuk Islam harus dikembalikan. Pulang. Katanya Abu Jandal, ya Rasulullah, ataruddini ilal kufar. Ya Rasul, masa aku dibalik nih ke tempatnya orang kafir lagi? Masa saya harus dikembalikan hidup sama orang-orang penyembah berhala lagi? Katanya Rasulullah, pulang, turuti abahmu. Ini perjanjian sudah disahkan. Pulang. Pulang. Akhirnya pulang ke Mekah, walaupun sempat eret-eretan dan lain sebagainya, tapi akhirnya pulang. Dan akhirnya si Abu Jandal ini tadi, karena dia tidak terima dengan keputusan itu, di tengah jalan mogok. Bapaknya pulang, dia istilahnya mogok, istilahnya marah. Akhirnya dia jadi perompak di tengah jalan. Ya, pada orang Mekah dagang dirampok, dan ternyata orang Mekah itu banyak yang satu persatu mau masuk Islam karena terhalang perjanjian itu, dan iso masuk. Mereka balik ke Mekah sudah tidak mau pergi ke Madinah tidak bisa. Akhirnya ngumpul sampai ada 70 orang pembelot istilahnya, tidak iso masuk Madinah, tapi tidak mau juga, tidak sudi lagi balik ke Mekah. Dan itu kerjaannya, ada orang dagang dirampok, dipateni. Sumpah akhirnya orang Mekah ini piye ini? Abu Jandal dan kawan-kawan ini sudah bikin keresahan. Akhirnya orang-orang dari Mekah ada yang mendatangi Nabi Muhammad dan mengatakan, wes 70 orang ini terima saja di negeri. Tapi Rasulullah setia dengan janjinya. Tapi Rasulullah tidak ingkar sama janjinya. Dan dikatakan di dalam kurun waktu tersebut, tidak ada. Jadi orang Mekah yang mogok pengen masuk Islam sampai 70 orang, sedangkan orang Madinah tidak ada satupun yang murtad. Tidak ada satupun yang berminat balik ke agama nenek moyang mereka. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanda yang ada pada diri beliau adalah kesetiaan. Makanya hati-hati ketika ngomong, hati-hati ketika transaksi, hati-hati dengan janji yang kita buat, hati-hati dengan apapun yang ingin kita lakukan. Kalau sudah sampai ke weton, kalau sudah sampai keluar dari lisan kita, harus kita pegang dengan benar-benar, karena ini bukan cuma sekedar tentang harga diri kita, tapi nyangkut tentang keimanan kita kepada Allah, pengikutan kita kepada Rasulullah SAW, kesetiaan kita dengan agama yang kita pilih untuk kita anut, untuk kita berhidup dengannya dan mati juga dengannya. Ini menyangkut dengan hal-hal yang lebih urgent seperti ini. Jadi Rasulullah SAW sudah mengajarkan semuanya, dan semoga kita jadi orang-orang yang selalu bisa mengikuti jalannya Nabi, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, walaupun cuman istilahnya iso titik-titik dan lain sebagainya, tapi kita tetap berharap, kita tetap daftar istilahnya, kita tetap ingin nyari jalinan kepada Rasulullah SAW. Dan walaupun hari ini wis metu maulide, tapi bene awake dhewe panggon baca maulid, kita tetap baca maulid dan terus belajar, nggih. Jadi bacaannya masih ya lumayan, tapi istilahnya kita perlu belajar banyak. Enggak cuma anak pondok ini, mamanya juga belajar bareng-bareng. Saya juga seperti itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal ibadah kita, menerima sholawatnya kita, menerima pujian-pujiannya kita, menerima kerendahan hati kita, menerima duduknya kita di sini, dan semoga Allah taala berkenan untuk mengumpulkan kita di dunia, juga mengumpulkan kita di akhirat nanti di dalam golongannya Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dan juga para rasul yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menganugerahkan kepada kita husnul khotimah, kematian yang indah, kematian yang baik, kematian di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.